Oke. Bukan Jin, JIN Muhammad Denny ya. Kemudian Dro itu Narendro itu ratu artinya. Pak Sindro, ini katanya ada kabar gembira untuk anak-anak kita. Ada surat edaran kembali Bupati Purbalingga untuk melaksanakan itu. Kapan? Kita hari Senin. Antara rambut panjang dengan pelajaran kan tidak ada hubungannya, Pak, Iya, itu. Iya. Nah, Iya. itu jawabannya gimana, Pak? Iya. Ya, untuk ekstrakurikuler karena ini sudah PTM juga gitu ya. Apakah diizinkan untuk juga terbatas gitu ya? Iya. Dilakukan di sekolah. This is Magda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bisa berjumpa lagi di Smakda podcast SMK Negeri 2 Purbalingga. This is Magda Class. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada tamu dari salah satu wakil kepala sekolah SMK Negeri 2 Purbalingga, yaitu dari Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, yaitu Pak Jendro. Silakan Pak Jendro, mungkin perkenalan dulu sebelum kita ke isinya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan Pak Fajar ya. Walaupun kalau kita sudah ya kerap sudah dikenal. Ya, jadi kenalan untuk pemirsa juga mudah-mudahan. Nama Jendro aja. Jendro itu apa? Memang itu wasiat orang tua ya. Masih Jendro, ketika Jendro itu apa, orang banyak bertanya, apalagi di Purbalingga ini. Oh iya. Di Purbalingga itu pertanyaan ketika Jendro itu dari mana? Nah, karena kebetulan memang saya bukan asli Purbalingga, saya asli Jogja. Kemudian kalau dari nama katanya orang tua, Jen itu dari kata Janmo itu manusia asli. Bukan Jin, JIN Muhammad Denny ya. Kemudian Dro itu Narendro itu ratu artinya. Jadi bisalah nanti harapan orang tua itu besok ketika dewasa, ketika tuanya, ketika jadi bisa menjadi panutan, bisa menjadi pengasuh, mendinginkan dan sebagainya. Jadi itu katanya orang tua. Jadi ya ternyata apa yang diberikan orang tua selalu berikan penamaan itu ya baik juga, walaupun pendek. Waktu saya dulu protes nama Jendro ini apa ya Pak, nama Jendro kayak gitu itu karena hampir 1001 itu. Tapi ternyata orang tua nama Jendro. Kemudian saya di SMK Negeri 2 Purbalingga ini diberikan jabatan sekarang ini adalah Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Jadi kalau itu WKS2 itu di 4 tahun terakhir ini saya di sana, dan kemudian saya pertama dulu bahkan bukan hanya hubung-hubung saja, karena saya pernah juga di WKS sarana dan prasarana ketenagaan itu. Nah itu di tahun pertama saya pindah di Purbalingga. Kebetulan saya Purbalingga pindah di Purbalingga itu tahun 2005. Saya pindah di Purbalingga dari Jogja. Karena istri Jogja, istri Purbalingga. Jadi saya bisa pindahkan ke Jogja. Ayo kita di mana saja sama. Ternyata sampai di Purbalingga, saya sekarang udah mantap benar di Purbalingga. Mau kembali ke Jogja aja. Berasa orang Purbalingga ya. Ternyata kita bisa sangat mencintai dimanapun kita berada ini. Tergantung kita seperti apa pembawaannya itu. Nah, kemudian juga selain sekarang ini diberikan tugas untuk Wakil Kepala Kesiswaan, masih diberikan amanah untuk menjadi atau mengendalikan COVID di SMK Negeri Purbalingga sebagai Ketua Satgas gugus COVID di SMK Negeri Purbalingga. Nah ini yang bisa perkenalan untuk sementara. Saya kira ini dan nanti ini bisa menjadi awalan. Itu ya Pak Jendro. Pak Jendro dari Yogyakarta.
Kemudian di sini sudah cukup lama, sejak 2005 ya Pak. Iya. Ya. Pak Sindro, ini Iya. katanya ada kabar gembira untuk anak-anak kita. Ada PTM lagi. PTM siap dimulai lagi. Setelah kemarin dihentikan karena memang ada klaster dari SMP. Kemudian setelah itu SMK 2 ada vaksinasi untuk siswa. Kemudian untuk PTM ini kapan Pak? Dan siapa yang boleh berangkat? Iya. Ya, alhamdulillah. Dari surat edaran terakhir Bupati Purbalingga, jadi kita sudah diberikan kesempatan lagi untuk PTM. Sebenarnya untuk PTM ini bagi SMK Negeri 2 Purbalingga bukan hal yang asing, karena semenjak kasus COVID ini, SMK Negeri 2 Purbalingga pernah menjadi untuk simulasi, pilot simulasi, iya. Jadi kita untuk proyek percontohan percontohan di Jawa Tengah untuk tahap pertama. Jadi instruksi gubernur tahap pertama itu di bulan kira-kira Mei ya, April Mei itu kita sudah menjadi salah satu sekolah dan satu-satunya SMK yang menjadi percontohan untuk SMK di Purbalingga. Ya, bersama dengan SMA Bobot Sari, kemudian SMA Man 1 Purbalingga. Dan SMP Negeri 1 Purbalingga saat itu. Ya, kita menjadi percontohan untuk dan semua berjalan dengan baik. Evaluasinya juga SMK Negeri 2 Purbalingga melaksanakan dengan baik. Jadi kita banyak orang yang sudah datang di SMK Negeri 2 Purbalingga saat itu. Bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya. Alhamdulillah semua dianggap baik, dan sekarang ini sudah ada 2 kali. Tahap pertama kita dianggap sukses, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua perluasan waktu itu. Setelah perluasan dianggap baik juga, dan kemudian akan sebenarnya melaksanakan lagi tanggal 12 Juli saat itu kita sudah diberikan waktu tanggal 12 Juli untuk tatap muka lebih luas lagi. SMA dan SMK yang disertakan itu lebih banyak lagi. Namun demikian ternyata Allah berkehendak lain saat itu. Sehingga waktu itu tidaklah memang ada pandemi yang begitu meluas sehingga levelnya naik. Iya, istilahnya PPKM darurat waktu itu darurat. Sehingga waktu itu kita juga harus menghentikan kegiatan tidak boleh lagi. Dan kemudian ada perintah dari provinsi untuk mengadakan PTM terbatas. Kita ikuti juga kemarin, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, hampir 3 minggu kita melaksanakan kegiatan. Tetapi ya kembali lagi ternyata ada kasus yang di SMP 3 Merebet dan SMP 4 Merebet yang menasional itu. Akhirnya kita juga taat menghentikan lagi. Walaupun secara umum SMK Negeri 2 Purbalingga tidak ada masalah. Namun kita akan taat dengan pemerintah. Nah, saat sekarang ini ada surat edaran kembali Bupati Purbalingga untuk melaksanakan itu. Kapan? Kita hari Senin, tanggal 18 besok ya. Itu sudah kita akan memulai lagi. Insya Allah lagi. Persiapan kita sudah cukup. Kemudian dengan peraturannya juga, terus SOP-nya juga sudah kita bisa ikuti laksana dengan baik. Termasuk persyaratannya, salah satunya adalah jumlah siswa yang tervaksin misalnya. Minimal berapa Pak? Ya, minimal 30%. 30% kita sudah lebih dari itu, dan hampir 70% anak siswa kita sudah divaksin. Alhamdulillah kita difasilitasi dari Dinas Kesehatan lewat Puskesmas Merebet. Kita diberikan waktu vaksinasi di SMK Negeri 2 Purbalingga. Karena kita minta 1.600 dan sudah diberikan. Cuma waktu itu ada anak kita yang sedang PKL. Ya, sehingga ada beberapa yang belum sempat vaksin. Nah, itu di tanggal 28, 29 September. Jadi besok itu 28-29 Oktober kita akan lakukan vaksinasi tahap kedua untuk siswa kita. Mudah-mudahan siswa kita yang sudah tervaksin akan lebih banyak lagi, karena mereka sudah vaksin mandiri juga banyak.
Jadi sewa vaksin mandiri juga banyak. Di kecamatan masing-masing ya? Ya, bisa di kecamatan masing-masing, bisa di puskesmas masing-masing, kemudian ada yang di desa. Nah, artinya kalau yang tervaksin di SMK itu ada 1011 tervaksin di SMK. Untuk ditambahan yang lain sekitar 1.200 sudah ada lah sekarang ini, insya Allah. Nah, insya Allah dari sisi itu kita sudah siap, dari sisi sarana dan prasarana kita sudah alhamdulillah siap. Dari segi taatan anak-anak, kita karena sudah terbiasa dengan itu pembiasaan itu, insya Allah nanti anak-anak juga kita siapkan dan siap. Mudah-mudahan di SMK Negeri Purbalingga bisa berjalan dengan baik, termasuk koordinasi kita dengan pemerintah setempat, baik itu kabupaten, kecamatan lewat Forkom Bimcam, maupun stakeholder yang lain yang ada di sekitar SMK Negeri Purbalingga. Mereka sudah sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh SMK Negeri Purbalingga. Kemudian siapa yang bisa berangkat Pak? Karena kemarin kan di PTM sebelumnya itu hanya kelas 11 dan 10. Iya. Sekarang apakah kelas 12 juga berangkat Pak? Iya. Kalau kemarin kita sudah berapat dengan tim Satgas, kita sudah ada tim Satgas kita yang mempersiapkan. Kita ada skala prioritas karena dalam aturan kita, dalam aturan yang dikeluarkan lewat surat edaran Bupati itu 30% siswa kita yang sudah boleh melaksanakan kegiatan PTM di setiap satuan pendidikan, termasuk SMK Negeri 2 Purbalingga. Nah, kita sendiri adakan skala prioritas kita ada di kelas 12 malahan. Karena kelas 12 ini waktunya sangat sempit, sampai dengan besok harus mempersiapkan ujian-ujian mereka. Jadi ini sampai Desember kan sudah selesai sebenarnya mereka. Nanti waktunya tinggal sedikit saja. Kemudian persiapan mereka mulai Februari, Maret, April itu kan sudah empuk persiapan asesmen nasional. Sudah, sehingga ujian-ujian bagi kelas 12 itu waktunya kelihatannya sudah sangat sempit, sehingga ini yang kita berikan prioritas. Prioritas adalah kelas 12. Iya, kemudian kelas 12, kelas 11 kita berikan prioritas awal dulu karena 30%. Maka kita masukkan yang utama kelas 11 dan kelas 12. Masing-masing kelas terisi separuhnya. Jadi kalau 30%, yang kelas 10 kita kita ikutkan online dulu. Jadi kelas 11 dan kelas 12 di tahap pertama kita masukkan separuh dari jumlah siswa. Jadi separuh. Jadi satu kelas itu 36, kita masukkan 18. Dari setiap kelas nanti akan ada 18 peserta didik, 18. Nah, nanti giliran minggu berikutnya nomor absen berikutnya setelah 18. Baru kemudian minggu berikutnya kelas 10 kemudian kita masukkan bersama dengan kelas 11. Tapi intinya kita memang taat dengan aturan, tapi kita juga ada skala prioritas di sekolah ini, mana dulu yang kita akan prioritaskan. Karena kelas 12 ini sangat prioritas, karena selain mereka sudah mendekati kelulusan, tapi bekal mereka sementara mereka kemarin praktek, khususnya di praktek itu anak-anak kita masih sangat kurang ya. Kalau proporsi Pak, ini kan kelas 12 itu kan penuh gitu ya proporsinya. Jadi setiap pekan itu pasti ada kelas 12 yang berangkat gitu. Kalau kelas 11 dan kelas 10 itu bergantian. Tapi prioritasnya lebih pada kelas 11 daripada kelas 10. Jadi prioritas kita kelas 12, kelas 11, kelas 10 gitu. Karena kelas 11 itu harus diingat juga. Kelas 11 itu juga mempersiapkan diri untuk prakrin atau praktek kerja lapangan atau kerja itu praktek lapangan. Kelas 11 juga harus segera kita persiapkan juga. Memang skala prioritasnya gitu. Kalau kelas 12 itu full, kelas 11 itu 2/3 nanti. Kalau yang kelas 10 1/3 waktu itu. Kelas 10 memang
bukan kelas 10 itu apa kita berikan batasan ya. Cuma karena memang harus 30% yang tadi itu ketentuan itu, dan kita taat ketentuan, tapi kita memberikan skala prioritas, makanya pokoknya kelas 11 12 itu full dia. Nah, sehingga nanti semua tetap terbekali, semua tetap mendapatkan, mudah-mudahan nanti setelah berjalan beberapa waktu, satu putaran misalnya, satu putaran itu kemudian sudah ada perubahan aturan dari 30 menjadi 50% misalnya, bisa 50% menjadi 100%. Kalau itu kemudian situasinya kemudian menjadi seperti itu kan, ini yang kita inginkan sebenarnya. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Harapan kita kan itu. Oke. Baik, terkait dengan Satgas ya Pak, pasti tentang kedisiplinan dari protokol kesehatan atau prokes. Protokol kesehatan yang harus ditaati dari evaluasi PTM sebelumnya itu apa Pak untuk siswa Pak? Iya, protokol pokoknya yang prioritas anak yang sekarang ini kita kan di SMK 2 5M itu. Udah, pokoknya itu harus ketentuan itu harus disediakan anak-anak bahkan kita sudah SOP-nya. Itu SOP-nya itu mulai dari awal mereka dari rumah sampai dengan mereka dari sekolahan, sampai sekolahan dan kemudian kembali lagi pulang itu ya terkontrol. Jadi yang pertama ketika mereka dari rumah tentu sudah mempersiapkan dengan baik tentang protokol kesehatannya. Kemudian ketika ke sekolah, prioritas kita anak-anak yang kalau dulu bahkan kita agak ekstrim sedikit, anak-anak yang boleh ke SMK Negeri 2 Purbalingga pada saat simulasi pertama itu hanya anak-anak yang mempunyai kendaraan pribadi. Iya, tidak boleh atau diantar ya. Diantar. Nah, jadi diantar orang tuanya boleh, kendaraan pribadi boleh. Nah, tapi pernah juga saya kaget juga di depan itu karena ada angkot, bahkan kita kan tidak boleh di depan pintu itu naik angkot ternyata malah angkot di situ dimasukkan dekat pintu itu, kita kaget juga. Angkot padahal di angkot nggak boleh kita karena itu angkotnya angkutan umum itu nggak boleh. Ternyata setelah keluar kita panggil tuh kita minta sopirnya tuh. Ternyata itu anaknya sopirnya itu. Jadi mereka diantar dengan angkot. Jadi tidak ada penumpang yang lain kecuali itu. Jadi pernah juga diantar orang tua. Diantar orang tua tapi pakai angkot. Jadi tahu kita dia pakai angkot itu, padahal angkot nggak boleh kan. Ternyata nggak ada yang lain. Nah itu nggak apa-apa kalau itu, karena itu secara protokol kesehatan, karena tidak ada dia sendiri orang lain, dia sendirian. Secara kebetulan saja orang tuanya sopir angkot ya kan. Nah, kemudian setelah sampai gerbang, bagi yang mengantar yang tidak meninggalkan sekolah, kita berikan tempat di depan. Kita punya Smakdamat gitu di sana. Kita ada di sana tempat parkir yang luas lah. Oh, jadi yang nganter itu sampai depan Smakdamat aja? Iya, tidak boleh. Bukan depan pintu gerbang ya Pak? Iya, tidak boleh. Nah, jadi tidak di depan pintu gerbang, tapi di depan Smakdamat. Depan Smakdamat. Itu sudah kita siapkan tempat untuk turunkan anak, kemudian mereka jalan. Kalau itu yang diantar orang tua menuju gerbang, di sana sudah ada petugas kita, satgas kita, baik itu dari satgas guru maupun dari relawan yang juga kita punya, relawan dari anak-anak. Dan untuk relawan kita sudah juga fasilitasi relawan ini dengan rompi relawan dari anak-anak yang sudah kita latih, yang sudah kita latihkan. Jadi untuk anak-anak kita itu mereka kan diukur suhu. Jadi ukur suhu kita bukan menggunakan tangan di tangan tidak, tapi nanti di jidat ya, sesuai dengan walaupun itu kadang-kadang menimbulkan perasaan yang tidak enak. Nah, memang ketentuannya seperti itu. Jadi kita akan berikan pemahaman tentang ukur suhu yang benar. Ya. Nah, jadi termasuk orang yang datang. SMK 2 itu yang datang tidak hanya secara siswa itu toh, karena tamu SMK juga 2 tamunya banyak banget. SMK 2 itu karena bengkelnya SMK 2 itu rame ya, bengkel yang laris lah. SMK 2 itu alhamdulillah kita punya bengkel yang sudah cukup baik gitu, sehingga tamu itu banyak. Sehingga kita perlakukan untuk protokol kesehatan sama. Walaupun dia tamu, termasuk tamu-tamu
yang akan datang di SMK 2 misalnya akan kunjungan berkaitan dengan PTM ini misalnya pun kita perlakukan sama. Jadi kita ukur suhunya, kemudian kalau siswa dicatat, siswa itu nanti semua suhu badannya dicatat, kemudian mereka akan mencatatkan di kelasnya masing-masing. Nanti misalnya suhunya 35, maka nanti dia akan punya catatan siswa A itu suhunya 35. Ketika kembali dia pulang nanti akan diukur suhu lagi dia di kelasnya itu. Suhunya masih sama atau tidak. Nah, kemudian kalau nanti suhunya lebih daripada yang ketentuan, ya di atas 37 katakanlah, itu maka anak ini akan kita bawa ke ruang isolasi yang sudah kita siapkan. Jadi ada ruang isolasi, ada dua ruang, satu ruang isolasi. Bukan UKS ya Pak? Bukan, karena ruang UKS itu berbeda fungsinya dengan ruang isolasi dan tempatnya berjauhan. Berjauhan. Tidak satu tempat. Di sini sudah kita siapkan juga relawan-relawan dengan segala perlengkapannya. Dengan segala perlengkapannya kita siapkan. Jadi ruang isolasi ini nanti kita menunggulah kalau mungkin suhu, ya coba kita nanti dalam beberapa waktu lagi kembali kita ukur suhunya sudah turun atau masih tetap dalam suhu yang sama. Kalau udah masih tetap dalam suhu yang sama dan apalagi kalau itu kemudian suhunya malah tambah, anak ini tidak kita berikan kesempatan untuk masuklah ke kelasnya, tapi langsung kita rujuk ke puskesmas. Ke puskesmas karena kebetulan puskesmas dekat juga kan. Jadi kita rujuk ke sana. Nah, kemudian kita panggil orang tuanya juga, sehingga nanti tidak terjadi pemahaman bahwa mereka membawa atau terjadi klaster nanti. Jadi sehingga harapan kita mereka yang datang ya dalam keadaan sehat. Kemudian pulangnya ya dalam keadaan sehat lagi. Nah, kemudian mereka akan diminta untuk mencuci tangan. Nah, jangan lupa tadi ada yang anak jalan dan anak yang pakai motor. Yang pakai motor langsung kita arahkan ke tempat parkir. Tempat parkir. Kemudian yang jalan mereka kita arahkan dulu untuk menuju ke tempat cuci tangan. Kita sudah siapkan di sana. Cukuplah tempat cuci tangan itu dengan hand sanitizer, kalau itu ada hand sanitizer, tapi dia sabun. Karena itu yang paling aman. Hand sanitizer menggunakannya sebenarnya darurat saja kalau terpaksa. Jadi yang paling aman itu menggunakan sabun karena cuci itu ada air sabun mengalirnya. Kalau hand sanitizer kan enggak sebenarnya. Nah, sehingga anak ini kemudian setelah cuci tangan kemudian diarahkan langsung menuju kelasnya masing-masing. Tapi di depan kelas itu juga sudah ada tempat cuci tangan juga. Semua kelas itu sudah kita siapkan sudah lama, bahkan itu sebelum ada pandemi itu sudah kita siapkan sebenarnya. Di situ setiap depan kelas itu sudah ada tempat cuci tangan itu. Ya, di sana sudah ada tempat cuci tangan dan sabun. Mereka tetap kita harapkan kita instruksikan mereka untuk cuci tangan lagi. Termasuk anak-anak yang baru parkir di tata rapi di belakang, kemudian di sana juga ada petugasnya parkir, kemudian nanti setelah parkir mereka masuk ke kelasnya, sebelum masuk kelas mereka cuci tangan lagi. Sebelum masuk kelas Pak, itu kan biasanya ada yang pakai jaket ketika masuk sekolah. Nah itu bagaimana Pak? Kalau anak-anak kita sudah sampaikan itu sejak dulu kita simulasi. Bagaimanapun anak-anak ini pembelajarannya secara menyenangkan itu harusnya, tetapi mereka tidak boleh euforia menyenangkan itu kemudian tanpa batas. Makanya disiplinan di SMK 2 dengan karakter SMK 2 mudah-mudahan itu untuk karakter, maka termasuk salah satu penggunaan jaket, penggunaan pakaian itu tetap kita kontrol. Mereka harus mengerti dengan aturan-aturan sekolah juga tetap juga bukan tanpa aturan. Mereka euforia boleh masuk tanpa aturan, nanti kita juga itulah bablasan nanti karakter SMK 2 tetap kita pertaruhkan kan. Tetap itu. Jadi yang mereka masuk ke SMK 2, lingkungan SMK 2 kita ajari. Mereka berpakaian bagus, rapi, rambut juga rapi. Kemudian kalau mereka berjaket kita minta untuk dilepas jaketnya. Itu pembentukan karakter kita.
termasuk rambut. Tetapi kita menyadari ketika awal itu karena mereka baru saja tidak terkontrol selama ini, mereka mungkin di awal rambutnya masih panjang gitu, mungkin pakaiannya mereka belum begitu rapi misalnya. Nah inilah waktu kita Satgas Pendidikan Karakter juga bersama dengan Satgas Covid menyampaikan sosialisasi. Lalu kita waktu seminggu ada sosialisasi namanya tentang peraturan-peraturan, aturan-aturan dan tata tertib sekolah. Dalam satu minggu penyampaian ke anak-anak. Nanti setelah 1 minggu kita adakan evaluasi lagi, kita sampaikan ke anak-anak lagi bahwa 1 minggu berikutnya eksekusi kita misalnya kalau ada anak masih tetap dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Nah, mudah-mudahan selama sosialisasi ini sudah anak-anak sudah bagus. Biasanya gitu anak SMK 2. Ya. Juga beberapa kali ada yang tidak pakai helm loh Pak. Iya. Yang datang tidak pakai helm kemudian. Motornya itu ya seperti itulah, tidak standar itu. Itu bagaimana Pak? Iya, termasuk salah satu itu. Ini karakter kita kan bentuk karakter ya. Salah satunya adalah membiasakan anak-anak dengan disiplin, termasuk bermotor dan berhelm sebuah kewajiban. Maka kita sering kok kita mengundang aparat termasuk dari Satlantas untuk memberikan, bahkan pada saat pandemi sudah beberapa kali polisi dari Satlantas itu ke SMK Negeri 2 Purbalingga pada saat dulu simulasi datangkan mereka, kemudian salah satu biasa menjadi contoh misalnya. Nah ini termasuk salah satu sosialisasi kita sampai dengan penggunaan helm. Misalnya anak yang boncengan atau anak yang tidak menggunakan helm kita ingatkan, Mas besok pakai helm, dan itu sudah biasa juga disampaikan di kita juga tidak muafik ya kalau namanya anak ya pasti tidak mungkin mulus ketika datangnya seperti itu, karena itu ya tadi mereka kan anak-anak SMA, SMK lah ini baru mencari jati dirinya dia, termasuk motornya itu kan maunya anak-anak ya yang menunjukkan bahwa dia itu lebih superior dibanding yang lain kan gitu ya. Secara psikis mereka akan punya kecenderungan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ini salah satu tantangan Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Purbalingga. Ini bersama-sama. Tidak bisa hanya oleh Satgas Pendidikan Karakter, tidak hanya oleh guru BK, oleh wali kelas, tapi semua sivitas yang ada di SMK. Kita minta juga semua, bahkan termasuk misalnya Bapak Ibu karyawan yang pun mengingatkan, bahkan sampai security pun saya bilang ingin tolong kalau ada anak-anak ingatkan. Tapi seluruh Bapak Ibu guru kita ingatkan untuk mau mengingatkan anak-anak. Sampai yang terkecil misalnya anak datang ke sekolah itu kemudian tidak pakai seragam yang benar atau kemudian bahkan menggunakan sendal jepit misalnya, harus diingatkan yang kecil-kecil itu, karena yang dari kecil itulah anak-anak kita nanti akan membiasakan jadi karakter yang seperti apa. Nah, yang sepele-sepele kelihatannya sepele itu, kelihatannya sepele-sepele banget, tapi inilah menyentuh nanti anak dengan cara-cara kita yang baik, adem, menyampaikan ke anak, dan anak kemudian oh iya, apa yang dilakukan salah ketika kita di sekolah kita sendiri, siapa yang menghargai sekolah kita sendiri. Dan ada juga sering pertanyaan Pak, ketika anak mau dicukur rambutnya karena dia panjang itu. Anak biasanya kayak gini Pak, loh Pak, antara rambut panjang dengan pelajaran kan tidak ada hubungannya Pak, gitu. Nah, itu jawabannya gimana Pak? Inilah namanya karakter. Kira anak-anak itu kan pasti akan mencari tahu jawabannya. Saya itu hubungannya. Tapi lah karakter kita yang akan kita, karena anak-anak rambutnya panjang atau kemudian tidak terawat atau kemudian ya kita lihat aja misalnya anak-anak kita berikan contoh-contoh anak-anak pang katakan atau anak apa yang mereka sebenarnya secara nggak ada hubungannya, mereka sehat-sehat saja mereka cepat, tetapi secara karakter nanti mereka membentuk karakter yang seperti apa dari perilaku yang kecil-kecil itu. Termasuk rambutnya tidak ada hubungan Pak. Saya contohkan aja misalnya kalau di Jogja itu ada namanya
De Brito. Mungkin Apa itu? pernah dengar ya, sekolah atau belum pernah sekolah di Jogja yang namanya De Brito itu. Sekolah itu nggak ada yang namanya aturan apa kayak itu. Itu kebetulan sekolah bebas gitu ya. Iya, dia pakai sandal jepit boleh. Anaknya semua prestasi. Oke. Semua prestasi. Tetapi ingat bahwa kita kan akan kira seperti itu, anak kita menganggap bahwa itu adalah kebebasan yang tidak terukur. Sedangkan kebebasan kita itu sebenarnya kan dibatasi oleh hak orang lain juga. Ingat bahwa kebebasan kita bukan bebas tidak bertanggung jawab. Kalau di undang-undang kita bebas tak terbatas. Bebas tak terbatas. Iya kan, tidak boleh. Yeah. Bebas ya, tapi bebas terbatas. Iya. Jadi artinya bebas tidak tak terbatas. Oke. Jadi ada batasan-batasan. Artinya terbatas gitu karena ya. di sana ada orang lain juga kan kita. Tapi itu tetap menjadikan karakter kita seperti apa. Insya Allah kalau anak-anak itu kemudian tertib, kemudian dengan karakter mereka misalnya potong rambut saja. Kalau di SMK di 2 Purbalingga, sejak kita mencanangkan pendidikan karakter, rambut itu memang kita arahkan pendek. Kemudian kalau kemarin itu 1, 2, 3. Konsisten. Coba nanti anak-anak yang seperti ini seperti apa. Dan hasilnya lebih bagus mereka dibanding dengan anak-anak yang tidak tanpa kontrol tadi boleh. Ternyata hasil dari yang mereka menganggap bahwa tidak ada hubungannya, itu ternyata memang sebenarnya kalah juga dalam akademiknya. Tapi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang taat ternyata mereka bisa menyesuaikan dua dengan misalnya tanggung jawabnya. Ternyata anak-anak yang selama ini saya rasakan, anak-anak ternyata yang aktif di organisasi, apakah itu di OSIS, apa itu di Satgas karakter, apakah itu di PMR misalnya, Pramuka misalnya, ternyata mereka tingkat keberhasilannya tinggi. Termasuk jenengan sendiri. Saya contohkan itu karena tidak jauh-jauh. termasuk jadi dulu kan alumni SMK Negeri 2 Purbalingga. Saya masih ingat sekali membina karena saat itu saya juga pembina OSIS. Pembina OSIS. Dan saya ingat sekali anak-anak saya yang prestasinya tinggi, yang prestasinya bagus, mereka yang mau diatur dan mereka yang mau mengatur dirinya sendiri dan sadar akan aturan-aturan itu. Ya kan dulu juga aktif di OSIS. Aktif di mana, tapi ternyata nggak kalah juga dengan yang lain yang kemudian tidak mau dengan aturan-aturan. Pada saat itu aturan-aturan memang belum begitu seketat sekarang ini. Tapi saya waktu itu yang baru dan saya sudah harus ada aturan-aturan yang mengatur anak-anak kita supaya anak-anak kita berprestasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga jalannya bagus. Artinya, dan saya selalu mantap karena saya selalu dekat dengan anak-anak, termasuk yang dulu. Itu ternyata memang mereka yang berhasil dan nilainya tinggi, 3 besar, bahkan ranking 1, 2, 3 bahkan. Itu anak-anak yang justru kesibukannya tinggi, tingkat disiplinnya tinggi, mereka mau mengejar ketinggalannya. Yang saya ingat loh ya, saya ingat benar itu semua. Semua yang ada di sini yang kembali di sini lagi. Dengan Pak Yahya, kemudian Bu Susan, itu orang-orang yang anak-anak yang dulu itu dekat dengan saya, yang kemudian kembali lagi ke SMK ini dengan prestasi tinggi. Itu yang kemudian yang harus diingat, dan itu nyata, dan itu nyata yang sudah. Dan anak-anak yang lain yang nilainya itu ternyata anak-anak yang, makanya saya sering sekali agak dengan kadang-kadang Pak Bu itu jangan kasihan mereka mereka sudah kelas 12 lah piye mereka itu yang inginkan sendiri. Ternyata mereka prestasinya tidak kalah dan ketinggalan itu. Mereka, karena saya selalu mengingatkan pada mereka, Anda boleh aktif, tetapi Anda harus mau mengejar ketinggalannya dari aktif Anda. Artinya mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia yakini dan lakukan. Betul.
Ya. Oke, terima kasih Pak Jendro. Iya. Ini sudah 30 menit, Pak. Terasa ya. Ya berasa. Iya. Oh, Iya. kita mau bahas untuk yang ekstrakurikuler Iya. sekalian atau tidak? Ya monggo nanti nggak apa-apa. Tentara ya, Iya, Pak? Iya. Ya, untuk ekstrakurikuler karena ini sudah PTM juga gitu ya. Apakah diizinkan untuk juga terbatas gitu ya? Iya. Dilakukan di sekolah? Iya. Selama ini karena kita lupa juga bahwa anak-anak ini sebenarnya ekstrakurikuler itu juga salah satu wahana untuk mereka membangun kepercayaan diri, membangun prestasi diri, termasuk disiplinnya juga dari ekstrakurikuler. Dan untuk masa-masa COVID sebenarnya penting. Yeah. Karena itu bagian salah satu dari menambahkan imun kita. Tapi ini kita dilupakan sehingga kita lupa. Untuk SMK Negeri 2 Purbalingga, alhamdulillah sarana prasarana sudah kita cukupkan semua sebenarnya. Dan terakhir kemarin di tahun terakhir ini kemarin saya sendiri menganggarkan dan sudah dialokasikan dan sudah didistribusikan anggaran itu nilainya tidak kurang dari 150 juta di tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 itu. Dan sudah ada barangnya, langsung ada pandemi dan tidak digunakan iman-iman banget. Saya juga kadang-kadang anak-anak kita, padahal ini sarana anak-anak kita untuk berprestasi. Anak-anak kita berprestasi lah. Tahun ini saya sudah untuk anak-anak kita dalam waktu yang sisa ini sampai bulan Desember. Ini maka saya inginkan teman-teman untuk ekstrakurikuler kembali dilaksanakan dalam keadaan terbatas. Contoh misalnya bahwa PTM kita 30%. Maka ekstrakurikuler kita yang jalan juga harus 30% dari biasanya. Misalnya contoh anak 30, ya maka yang digilirkan 30 itu ya 10 anak. Misalnya, tapi kalau cuma anak 3 ya jangan 1. Kalau ada pesertanya cuma 3 ya jangan 1. Jadi mudah-mudahan itu. Dan selanjutnya kami minta doa restu pada seluruh masyarakat, termasuk anak-anak sendiri yang menonton acara ini. Kita akan melaksanakan tatap muka mulai dari besok Senin. Insya Allah kita laksanakan dengan baik dengan aturan-aturan yang sudah ada. Dan izin kelihatannya sudah diberikan sudah diberikan lampu hijau tadi, baru kita mendengarkan bahwa lampu hijau Senin itu sudah bisa melaksanakan tatap muka. Kami sudah koordinasikan dengan Forkom Bimcam sesuai dengan mekanismenya. Kita berkoordinasi dengan Forkom Bimcam, sudah kita laksanakan, dan Senin insya Allah PTM dan dengan terbatas. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Anak-anak kita juga taat dengan prokes, kemudian nanti juga berjalan dengan baik. Dan cita-cita kita untuk kemudian tatap muka itu tidak hanya sekedar jalan ini saja, tapi selanjutnya lebih baik. Amin. Dan itu juga menjadikan anak-anak SMK Negeri 2 Purbalingga lebih berprestasi, karena ini adalah anak-anak bangsa kita yang semua harus kita tuntun menjadi anak-anak yang berhasil. Saya kira itu insya Allah. Dan sekali lagi untuk seluruh mohon doa restunya. Terima kasih. Insya Allah. Baik, terima kasih karena ini waktunya sudah sangat sempit ini untuk memorinya sebenarnya. Memori kameranya kan cukup. Ya, terima kasih, kita tutup saja. Terima kasih Pak Jendro. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Smakda Class. Let's talk and relax.